Kalpanak tu apa ni? Kalpanak tu buat kurap. Tapi saya nak ucap terima kasih pada Uni kerana buka room yang begini kan. Saya selalu di bawah tau. Cuma kali ni je saya cuba tekan naik. Oh, di apa, ada yang sudi tekan button terima saya. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya belajar banyak perkara di sini. Terima kasih banyak. Sebab saya minat perbandingan agama ni. Cuma kalau di Malaysia tu tak boleh bincang macam ni. Dia akan jadi isu yang sangat sensitif. Saya tahu. Bahkan saya pernah dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama ya, channel yang mengedukasi dan akan memberikan informasi-informasi seputar dunia debat lintas agama dengan sudut pandang yang tentunya berbeda. Di kesempatan kali ini ya, teman-teman, selamat datang. Di sini kita akan diskusi santai, di mana ya, berkat diskusi lintas iman ini banyak sekali teman-teman kita yang berhasil belajar, banyak sekali umat muslim di luar sana yang mendapatkan hikmahnya dan menjadi tahu bagaimana kelakuan para polikardus-polikardus ini. Dan seperti biasa, diskusi ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang Indonesia, baik yang di negara kita maupun orang-orang Indonesia yang sedang kerja di luar negeri. Tetapi ternyata banyak saudara-saudara kita dari Malaysia, Brunei Darussalam yang juga belajar, yang juga mengikuti diskusi lintas iman ini. Apalagi mereka ngerti ya apa yang kita sampaikan, karena bahasa kita agak-agak mirip lah kan. Kita cakap Melayu juga bisa. Dan di sini teman-teman Kristen yang ada di Malaysia juga kita lihat benar-benar mereka itu cuma bisa gigit jari. Cuman bisa gigit jari karena mereka pikir ya. Mereka pikir Indonesia ini enak untuk penginjilan. Ternyata babak belur juga. Ternyata Indonesia walaupun ini kolam yang sangat besar untuk mereka pancing, untuk mereka bisa menemukan jiwa-jiwa baru, untuk mereka bisa bawa menjadi agama Kristen, ternyata penginjilannya gagal kan gitu. Ya ini logat saya entah logat apa ini ya. Udahlah kita nonton aja inilah teman-teman ya. Daripada saya cakap-cakap Melayu ini pun salah-salah ya. Dan teman-teman Malaysia nih kalau nonton pun pasti bilang apa budak ini cakap. Tak ngerti kita ya. Ini logat Melayu atau logat Aceh saya juga nggak tahu. Ini udah mirip peta-peta pula ini. Oke lah, kita nonton aja ya. Kepala. Soalnya kadang mikir dia tak reti. Mikir dia tak reti bagaimana kadang cara memahami bahasa Indonesia pun mereka tak faham. Banyak dari mikir dia tu orang-orang oten-oten oknum Kristen yang ada di Indonesia pun kadang membezakan antara anak Tuhan dengan Tuhan pun tak faham. Manusia dengan Tuhan pun tak faham. Jadi kalau nak diskusi, you want to discuss in every people Christian in Indonesia, awak kenalah harus banyak-banyak minum kalpanak. Kalpanak tu apa ni? Kalpanak tu buat kurap. Tapi saya nak ucap terima kasih pada Uni kerana buka room yang begini kan. Saya selalu di bawah tau. Cuma kali ni je saya cuba tekan naik. Oh, di apa, ada yang sudi tekan button terima saya. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya belajar banyak perkara di sini. Terima kasih banyak. Sebab saya minat perbandingan agama ni. Cuma kalau di Malaysia tu tak boleh bincang macam ni. Dia akan jadi isu yang sangat sensitif. Saya tahu. Bahkan saya pernah dengar ada cerita tentang kalau tak salah misionaris dari Indonesia ni tak ada khabar lagi kat Malai sana perempuan kalau tak salah. Dia boleh datang kat Malai. Kalau ada misionari tak I mean dia dah gone. Dia dah hilang. Dia tak ada khabar lagi. Betul tak? Jadi memang di Malaysia ni, saudara-saudara kita Malaysia ni memang tak boleh discuss tentang iman ni. Tapi mereka di orang ni kalau terkait tentang misionari sangat-sangat ketat. Tak ada yang, jangankan penghujat di Malaysia, jangankan orang yang menghina agama Islam, misionaris pun tak boleh hidup. Kalau kamu berdakwah saja agama selain Islam di Malaysia, ya. Ya, itu. Jadi berapa jadi tahun di penjara itu kira-kira? Betul. Berapa tahun Saya penjara? tak ingatlah berapa. Tapi memang kamu dia sekurang-kurangnya 3 tahun. Itu di bawah akta hasutan. 3 tahun. Jadi masuk di Malaysia penjara tak boleh. 3 tahun, tegas, bangkit betul-betul di tegas. 3 tahun berikutnya. Bagus. Jadi di Malaysia Ada itu mereka minimal 3 tahun. Kalau kamu menghasut
contohnya kamu berdakwah agama selain Islam di Malaysia, minimal 3 tahun penjara. Itu Kan- kami perlu di Indonesia. Perlu. Betul. Itu harus ada kat Indonesia mah. Soalnya dekat Indonesia mah, oten jangankan siar agama mah, datang door to door Indomisasi mah. Tapi kadang juga kasih tahu hujat-hujat Islam mah. Jadi gitu ya, memang agak beda-beda sikit lah. Kalau di Malaysia memang tak boleh discuss pasal iman ni, memang tak boleh, tak diizinkan. Baik Islam ataupun Kristian pun tak boleh. Tapi jangan korang Cuma- cuba-cuba. Kalau mereka sudah Cuma- berhenti memusuhi kita, saya mau main Mobile Legends saja. Cuma ni, Ya. satu kelebihan macam saya di Malaysia, saya tidak ada ruang untuk berbincang, tidak ada berbicara. Saya tidak boleh dengar pun dakwah daripada Kristian dan sebagainya. Tapi apabila saya masuk room-room seperti ini, even tak semestinya room oni tau. Even room itu adalah room orang Kristian sendiri. Mereka berdiskusi. Saya dengar, bukan menambahkan ataupun rasa saya kepada Kristian atau apa, semakin menguatkan saya kepada Islam. Ya, betul cakap Kerana awak apa? pakcik. Hujahnya tu tak boleh relate dengan akal. That make sense. Doesn't make sense at all. Yes. Not even single sense. Tak boleh. You tak boleh masuk. Macam rasa, diorang ni datang daripada mana? Where did you has been raised? Where have you come from? Tak tahu. Dia punya yang apa kata? Pada asalnya firman bertukar menjadi perkataan, contoh begitulah ya. Dalam Ya, itu tak ada sebut pun. Ya. Tak ada sebut pun Isa tu Tuhan ke apa, tak ada. Tak ada. Ataupun dalam apa Bible sebut tentang anak Tuhan. Anak Tuhan tu Nabi Ibrahim pun anak Tuhan. Nabi-nabi lain pun anak Tuhan. Tapi dia nak Isa saja. Jadi apa dia punya hujah, tak ada. Saya jadi pening Hujah dia orang tak Kristian ada. ni macam mana? Jadi itulah kenapa kami ni, ya kita sebut nama kita ni, okey lah, kita ni apologet, dari kata apologia ya, membela atau berhujah atau mengcounter. Kenapa kita selalu berdiskusi sebetulnya bukan untuk memojokkan agama Kristian sendiri, tapi kita explore diorang cara memahami supaya umat Islam nanti tahu, oh macam ni mereka memahami. Kenapa kita ni tak make sense? Contoh tadi awal-awal saya cakap dengan Pera, cuba awak baca kitab Kejadian pasal 3 lah. Dalam kitab Kejadian tu, di situ tertulis bahawa ular adalah hewan yang paling cerdik yang diciptakan Tuhan. Ular menghasut Hawa. Tapi apa boleh 4000 tahun kemudian ada kitab Wahyu bilang bahawa ular itu adalah iblis? Nah, jadi macam mana ni bisa make sense? Tak bisa. Nah, jadi ketika ular kenapa Pera? Tak ada. Itulah kita ni kan bukan sedang menghujat, bukan kita sedang nak islamisasi. Tak payah kita. Karena dalam Islam itu sendiri cukup sikit yang jadi Islam tapi berkualitas, lebih baik daripada banyak umat Islam tapi macam buih di lautan, tak ada guna. Betul. Jadi kita setuju. tak payah islamisasi. Bahkan tadi ada yang nak masuk bilang saya nak jadi apa nama dia, nak jadi Islam. Tak payah, kata saya, tak usah. Karena Islam tu ada Terkejut-kejut kriteria dia. saya. Iblis Ya. baru ada di 1 Tawarik 21 nomor 1. Terkejut saya. Terkejut saya. Ya. Apa Jadi kerja kalau kita iblis ini baru keluar di 1 Tawarik, jauh sekali itu sama Taurat. apa beza dengan Yesus yang baru muncul di dalam perjanjian baru tahu? Iblis baru muncul di kitab Tawarik, apa beza dengan Yesus yang baru muncul dalam kitab perjanjian baru? Tak reti ke awak, Pera? Ya. Semua serba delay. Serba delay. Ya, macam itulah kira-kira Bang Milo Suam yang kita hadapi dekat sini. Memang betul, kalau discuss tentang agama ni akan ada polemik, tak akan ada yang senang. Orang yang merasa keyakinan dia terpojok dalam segi argumen, dia takkan senang, takkan pernah senang. Tapi kita perlu ingat, ini ibaratkan bahawa Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah ajarkan untuk bil hikmah, penyampaian. Tapi kita juga patut tahu bahawa Rasulullah sendiri panglima dalam medan perang. Jadi peperangan, entah itu argumen ataupun fisik, itu hal yang tak kita inginkan, tapi terkadang tak bisa kita hindari. Kami tak bisa lagi menghindar dari diskus ini karena orang-orang itu dari kalangan mereka sendiri membuat komal-komal, membuat konten-konten yang menghinakan kepada apa yang kita imani. Jadi kalau kita diam, kita senyap je,
mereka akan makin merajalela. Sedangkan kita bersuara aja, sedangkan kita sudah banyak masukkan mereka ke penjara saja, mereka justru makin banyak. Apalagi kalau kita diam, tak akan bisa. Satu takkan. Kak Oni, Oni. Saya satu hikmahnya lah ya. Apabila kita berbicara dengan orang-orang yang disebut sebagai kafir yang menutupi kebenaran ini. Seperti saya sebelum ini, saya jarang berjumpa dengan orang kafir. Okay, saya cuma baca ayat Al-Quran, bagaimana kafir itu orang yang dia tahu kebenaran, dia faham kebenaran, jelas di depan mata je kebenaran itu dipercayai, tapi dia sembunyi di belakang, ditutup. Okay? Kita rasa macam, mustahil ada orang macam tu. Takkanlah kau tahu benar, kau tahu perkara ini baik, tapi kau sembunyikan. Tapi bila kita berdiskusi dengan Oten, memang rupanya ada orang macam tu. Apa yang Al-Quran kata tu rupanya jelas dan nyata, memang betul. Jadi itu hikmah. Jadi sebab itu saya kata, bila saya datang masuk dalam room Oni ni, dengar perbincangan bersama dengan kawan-kawan sahabat-sahabat kita daripada Kristian, saya semakin kuat pemahaman saya atau semakin kuat iman saya kepada Al-Quran. Apa yang Al-Quran kata semuanya betul. Jelas dan nyata, terang benderang macam matahari di tengah hari. Itulah saya sampaikan tadi. Alhamdulillah. Semoga manfaat Pak Ci apa yang kami sampaikan di sini. Iya. Lah ini ada Kim Jong Un mau syahadat ke? Kim Jong Un. Syahadat sehari itu berapa? 17 kali minimal. Oh ya. Oh, alhamdulillah. Sikit-sikit saya nak pergi ke kampus sekejap, nak antarkan file-file ya. Tolong Perah jaga Komal ni dengan Dr. Akal. Saya nak tinggalkan awak sekejap semua. Naikkan memang yang mau discuss. Jangan sampai akun ni ke banned lagi tau. Ni kalau hilang ni habis sudah. Sayang juga nih. Daripada hilang lebih baik saya jadikan akun jualan nih. Saya buat akun lagi nih buat diskusi ya. Sayang betul nih kalau nanti masuk penghujat. Saya nak ke kampus dulu. Nak antarkan, alhamdulillah saya dapat beasiswa dari kampus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat hujatan Oten ya, berkat fitnahan Oten, saya dapat beasiswa kuliah supaya saya sampai tinggi nanti sekolahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih Semakin buat dihujat doanya. semakin berkah ya Kak. Oh, semakin berkah. Makanya saya suka teman-teman Oten ni hujat-hujat, kecuali janganlah orang Islam jangan ikut-ikut dosa. Kalau Ya, Oten ni tak apa. Tak menghujat dan menghujat kalian. Kalau kalian tak bertobat kepada Allah, kalian tetap masuk neraka jahanam. Jadi tak payah. Tak apa-apa kalau nak menghujat saya pribadi pun tak apa. Tapi kalau Tuhan saya dihujat, tak bisa. Jadi itu ya, saya tinggal sekejap. Ya Pin, Ya. Uni tinggal dulu. Yo, tinggal Hati-hati, Oni. Ken. Ya. Oke. Ini siapa ini Habib Bahar Hujat. Ali? Semakin banyak yang bersyahadat. Bagus. Ya. Oke, baiklah. Aku tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Atau tidak di close saja Unik. Di close saja. Baiklah saja. kalau gitu. Saya nak close. Terima kasih banyak Bang Mik. Bang. Iya, kalau kita dengar logat Malaysia ini memang menyenangkan ya, seronok ini. Enak kita dengarnya, entah kenapa. Bahasa Melayu ni agak-agak dia mendayung-dayung gitu. Kita dengar pun, wah enak nih, mau tertidur kita. Ya, tapi Uni Rifani hebat dia. Dia bisa segala bahasa dia ya, termasuk bahasa aneh, bahasa roh, dia bisa juga nih. Memang luar biasa nih kalau si Rifani kita lihat. Oke, jadi kalau kalau saya sama Kores, bagian lawak-lawak aja lah. Entah apa yang kami cakap pun kami nggak ngerti. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Makasih nih teman-teman semua yang sudah nonton, yang sudah repot-repot mau mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Dan ini channel kita fokuskan untuk diskusi-diskusi yang ada di TokTok, di sosial media lain yang kita hadirkan lewat YouTube inilah. Ya, jadi mohon didukung, diaktifkan lonceng. Kalau bisa nonton di sini, jangan nonton tempat lain. Kalau kalian tak nonton di sini, nanti tak bisa lah kita beli pulsa, tak bisa kita beli Panadol, ya, nggak bisa beli Panadol, nggak bisa kita buka room diskusi, pening kepala kita. Hargailah orang-orang yang sudah capek nih, meladeni Oten-Oten hingga sakit kepala, hingga kepala kita pun sudah puyeng. Mungkin itu aja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.